Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Amrul Hindung Prihamayu, SSI MCS, selaku pengampu mata kuliah Big Data and Analytics. Di sini kami dari tim 4 akan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan bagaimana fungsi dari data validation, VLOOKUP, nested if, and or, dan juga aritmatika jika kita terapkan di dalam laporan keuangan. Langsung saja, di sini saya Zahra Fitrianingsih sebagai presentator pertama dengan NIM 401230034 akan mempresentasikan langkah pertama. Di sini kita sudah memiliki data dari neraca saldo periode bulan Februari 2020. Selanjutnya nanti kita akan membuat laporan keuangan untuk periode Maret 2020. Untuk data ini adalah data transaksi dari Salon Linda. Di neraca saldo periode 2020 ini sudah bisa kita ketahui. Di sini sudah ada nomor akunnya, nama kasnya, debit kreditnya. Contohnya nomor akun di 111 ini adalah akun kas dengan debit 30.200.000. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita mendapatkan data dari mana? Dari data transaksi yang terjadi pada Linda Salon pada bulan Maret 2020. Di sini sudah langsung tersedia datanya. Seperti ini. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2020, Bu Linda itu sudah menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Maka ini bisa kita tulis, 30 juta ini akan masuk kepada akun kas yang berada di debit sebesar 30 juta. Selanjutnya masuk di akun modal yang masuk di akun kredit sebesar 30 juta. Untuk transaksi tanggal 3 sampai tanggal 24 selanjutnya juga akan seperti itu. Contohnya di transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 itu ada di perlengkapan dan kas, ada di prive dan kas, dan seterusnya. Dari jurnal umum ini kita akan mendapatkan buku besar. Bisa kita gabungkan di buku besar. Nah, buku besar ini adalah gabungan dari neraca saldo awal dan juga jurnal umum periode Maret. Jadi antara periode Februari dan juga periode Maret ini digabungkan menjadi satu di buku besar. Selanjutnya, setelah kita dapatkan 3 data ini, kita akan langsung masuk saja di langkah pertama untuk laporan keuangan periode Maret, yaitu adalah membuat neraca saldo. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan fungsi data validation untuk membatasi dan juga membuat daftar pilihan nama akun yang akan kita gunakan. Langsung klik saja di bagian bawahnya nama akun ini. Kita klik di bagian data, text to column, bagian data validation. Di sini kita pilih allow-nya, yaitu adalah list. Dengan source-nya atau sumbernya adalah dari NS awal, seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk blok akunnya yang ada di bagian NS awal. Setelah di blok, ini akan kita oke. Dari sini kita sudah bisa melihat ada tanda panah bawah di sini. Yang mana jika kita scroll, ini sudah terlihat nama akun yang akan kita gunakan. Nama akun ini akan selalu sama untuk setiap periode, baik periode Maret, Februari, dan seterusnya. Kalau kita klik kas, maka di sini juga akan muncul kas. Selanjutnya kita juga akan membuat data validation untuk bagian debit kreditnya menggunakan data validation yang whole number. Yakni untuk membatasi input supaya nomor-nomor atau angka-angka yang kita gunakan itu adalah angka-angka bulat. Jadi angka-angka negatif itu tidak bisa masuk. Tinggal klik saja di bagian sini. Terus bagian text to column data validation, any value-nya, allow-nya kita bikin whole number. Between-nya kita buat greater than or equal to, minimumnya adalah 0. Langsung di oke. Bagian kredit juga begitu, text to column, data validation, allow-nya adalah whole number, mohon maaf. Between-nya adalah greater than or equal to, dan minimumnya adalah 0. Selanjutnya, supaya memudahkan kita akan menggunakan rumus indeks supaya nomor akun, di NS awal kan sudah ada nomor akun, biar kita tidak menginput satu-satu. Jadi di bagian indeks ini kita menggunakan rumus indeks, X sama dengan indeks. Terus kita masuk ke NS awal, bagian nomor akun. Nah, ini kita blok saja sampai ke bawah, sampai nomor akun paling akhir. Jangan lupa kita kunci terlebih dahulu. Kita koma, terus kita bisa ketikkan match. Buka kurung, kita buka lagi bagian NS, klik bagian akunnya, koma, kita balik lagi ke NS awal, kita blok bagian nama akun. Dari awal sampai akhir jangan lupa dikunci. Setelah dikunci, klik koma, setelah itu 0, tutup kurung. Maka di sini akan langsung muncul terintegrasi antara NS awal ke NS berupa segini. Bisa kita lanjutkan, ini untuk nama akunnya, bisa kita klik satu persatu untuk ke bawahnya. Dan nama akunnya juga begitu. Akan mengikuti seperti ini. Setelah itu silahkan sesuaikan nama akun ini dengan yang ada di jurnal umum. Jadi data transaksi yang ada di jurnal umum ini harus sesuai dengan yang di neraca saldo dan begitu juga sebaliknya. Untuk penginputan
nominal transaksi di debit kredit, kita akan menggunakan kombinasi perpaduan rumus if sum if. Dengan kombinasi rumus sebagai berikut, kita bisa langsung tarik ke bawah. Dan di bagian kredit kita juga akan menggunakan kombinasi rumus yang sama. Langsung saja ditarik ke bawah. Begitu. Untuk selanjutnya, jurnal penyesuaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nandayon Aprilia, jadi di sini saya akan membuat jurnal penyesuaian. Kita mulai dengan membuat data validation dulu. Kita klik data validation, kita pilih list, dan source-nya kita ambil dari neraca saldo awal, kita blok bagian nama akun, kemudian kita kunci, kemudian klik OK. Ini bisa kita tarik ke bawah. Kemudian pada bagian ref kita bisa menggunakan rumus indeks seperti sebelumnya. Ini bisa kita copy saja. Kemudian ini kita ganti dengan atau enter. Ini bisa kita tarik ke bawah. Setelah data validation dan juga memasukkan rumus indeks, kita bisa masukkan datanya yaitu pada tanggal 31 bulan 3 2020. Ini sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Sini kita beri nama beban perlengkapan. Untuk debitnya karena tersisa 1.800.000, ini kita cari perlengkapan 9.500.000 dikurangi 1.800.000, yaitu hasilnya 7.700.000. Kemudian pada kolom kredit ini adalah perlengkapan, untuk angkanya menyesuaikan pada kolom debit. Kemudian yang kedua, ini diketahui ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Jadi ini kita beri nama beban penyusutan peralatan. Karena penyusutan sebesar 10%, jadi kita cari peralatan, kita kali 10%, yaitu 1 juta. Kemudian pada kolom kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan, untuk angkanya yaitu menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, ini sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret. Ini jadi ini kita beri nama beban sewa. Beban sewa ini karena baru terpakai 1 bulan, jadi 1/12 dikali dengan sewa dibayar di muka yaitu 3 juta. Hasilnya 250.000. Untuk kolom kredit kita beri nama sewa dibayar di muka. Untuk angkanya menyesuaikan. Kemudian yang keempat, ini ada beban listrik, kita beri nama beban listrik. Untuk debit yaitu 400.000. Dan untuk kolom kreditnya ini adalah utang listrik, angkanya juga menyesuaikan. Kemudian kita bisa jumlahkan dengan rumus sum, yaitu kita blok. Kemudian kredit juga kita rumus sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Yang pertama kita menggunakan data validation seperti yang awal tadi, kita pilih list, kemudian source-nya kita ambil dari neraca saldo awal, kita blok bagian nama akun, kita kunci, kemudian klik OK. Kita bisa sampai bawah. Kemudian untuk kode transaksi kita bisa menggunakan rumus indeks seperti yang awal tadi, kita bisa langsung copy saja. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Ini kita bisa masukkan satu persatu. Selanjutnya kita akan karena data sudah, nama rekening sudah kita input semua, selanjutnya kita buat neraca saldo. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari dan mengambil datanya. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik gas, kemudian koma, dari neraca saldo, kita blok semuanya, kita kunci dulu, koma, karena kita ambil pada kolom kedua, kemudian 0 dan tutup kurung. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian pada bagian kredit juga sama, kita menggunakan VLOOKUP buka kurung, kita klik gas, koma, neraca saldo, kita blok datanya, kita kunci, koma, pada kolom ketiga, koma, 0, tutup kurung, enter.
Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Kita bisa sebelumnya pada neraca saldo ini kita jumlahkan dulu, yaitu dengan rumus sum buka kurung, kita tutup kurung, enter. Kemudian pada kolom kredit juga sama menggunakan rumus sum, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Kemudian untuk total ini menyesuaikan pada jumlah. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian dengan rumus sum if. Jadi rumusnya yaitu sum if buka kurung, kita ke jurnal penyesuaian, kita blok bagian nama akun, kita kunci, koma, pada bagian neraca lajur kita klik bagian kas, kemudian koma, jurnal penyesuaian lagi, kita blok bagian debit, kemudian kita kunci, kita tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian pada kredit juga sama menggunakan rumus sum if buka kurung, pada jurnal penyesuaian kita blok nama akun, kemudian kita kunci, koma, kita klik bagian kas, koma, jurnal penyesuaian kita blok bagian kredit, kita kunci, kemudian kita tutup, kita bisa tarik ke bawah. Setelah sudah, kita bisa menjumlahkan dengan rumus sum, kita jumlahkan, kemudian ini juga sama menggunakan rumus sum, tutup kurung, kemudian untuk totalnya ini menyesuaikan. Sudah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Amanda Septiana Putri dengan NIM 401230232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah penyesuaian, yang fungsinya itu untuk memastikan saldo akun yang tercatat itu sudah benar dan akurat. Kita akan menggunakan rumus if and untuk menggolongkan debit dan kredit dalam dua kondisi, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Langsung saja pada bagian debit NSSP, kita klik sama dengan if and dalam kurung neraca saldo bagian debit kita jumlahkan dengan jurnal penyesuaian bagian debit, lalu kita kurangkan dengan neraca saldo bagian kredit, kita beri tanda kurung, yang kita jumlahkan dengan jurnal penyesuaian bagian kredit, kita tutup kurung, yang nilainya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini pada kondisi pertama. Pada kondisi kedua, agar mempersingkat waktu, kita copy saja. Nah, pada kondisi kedua ini, nilainya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita beri kurung, koma. Yang kalau hasilnya nanti benar, akan kembali ke rumus. Kalau salah, itu akan 0. Lalu kita beri tanda kurung. Kita klik enter. Nah, kita tarik teman-teman. Nah, setelah itu kita ke sisi kredit. Hampir sama, hanya dibalik rumusnya saja. If and neraca saldo bagian kredit dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian bagian kredit, lalu dikurangkan dengan neraca saldo bagian debit, dijumlah jurnal penyesuaian bagian debit. Nilainya harus lebih dari 0. Kita copy, kita paste di sini, tidak boleh sama dengan 0. Tutup kurung, copy paste. Nah, kita bawa sampai bawah. Nah, selanjutnya kita akan sum, menjumlahkan keseluruhan tabelnya dari sisi debit terlebih dahulu. Sama dengan sum, tutup kurung. Nah, selanjutnya dari sisi kredit juga sama. Sum, tutup kurung. Nah, selanjutnya untuk total, karena laba bersih 0, maka sum akan sama ya teman-teman, karena laba bersihnya 0. Sebentar teman-teman. Selanjutnya pada bagian laba rugi, kita akan mencari menggunakan rumus if yang dikombinasikan dengan left. Kita ketik saja pada bagian debit laporan rugi laba. If, nah kita menggunakan left, karena kita akan mengambil hanya bagian kiri dari kode transaksi. Kita ambil yang angka 1. Kita ambil 1 pada bagian paling kiri. Kita tutup kurung, nilainya itu harus lebih sama dengan 4. Debit pada NSSP, 0. Nah, selanjutnya kita tarik seperti tadi. Nah, lalu pada bagian kredit, ini
Sama ya teman-teman, if left tuh harus. Nah, di sini kita menggunakan yang bagian kredit NSSP. 0. Bentar. Lalu kita seret sampai bawah. Nah, lalu kita akan menghitung jumlahnya menggunakan sum. Kita lakukan pada yang sama di bagian kreditnya. Nah, untuk total kita menggunakan sum. Nah, juga dilakukan yang sama. Nah, setelah kita total, ternyata ini tidak balance ya teman-teman. Jadi, kita perlu mengurangi dari sisi kredit, dikurangi debit. Dengan cara sama dengan bagian kredit ini kita kurangi dengan bagian debit. Nah, sudah balance kan? Nah, untuk itu, untuk menjadi pembedanya, kita boleh kasih warna lain, misal ini, merah. Nah, selesai untuk laporan laba rugi, kita lanjut ke bagian neracanya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung copy saja dari rumus laporan laba rugi. Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita klik bagian debit pada neraca. Kita paste. Namun pada rumusnya kita ganti kurang dari sama dengan 3. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, pada bagian kredit, pada neraca kita bisa mengcopy pada bagian kredit di laporan laba rugi. Nilainya kurang dari sama dengan 3. Kita bisa tarik ke bawah. Kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, kita bisa menjumlah semuanya menggunakan sum. Kita total semuanya. Nah, dari sisi kredit juga sama. Nah, ternyata hasilnya tidak balance lagi. Jadi, di sini pada bagian kreditnya kita bisa dapat dari debit dikurangi kredit. Kemudian, nah, lalu untuk total kita bisa menggunakan sum. Nah, di sini juga sama. Menggunakan sum. Nah, hasilnya balance kan teman-teman. Di sini kita bisa memberikan warna yang beda ya. Nah, selesai pada neraca lacur. Baiklah, selanjutnya saya Eva Nurdianingsih dengan NIM 401230270. Di sini saya akan melanjutkan laporan keuangan bagian laporan laba rugi dan neraca. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Laporan laba rugi ini diisi oleh pendapatan usaha, lalu beban-beban di mana ada beban gaji, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban listrik. Kita masukkan nominalnya, yaitu yang pertama adalah pendapatan usaha. Kita klik sama dengan, lalu ke neraca lajur. Kita lihat di neraca lajur ini nominalnya adalah 33. Kita klik di sini, lalu enter. Lalu kita masukkan juga nominal beban gaji, yaitu sama seperti tadi, yaitu sama dengan beban gaji, lalu enter. Beban kebersihan yaitu 600.000. Lalu beban perlengkapan adalah 7.700.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan ada 1 juta. Lalu beban sewa yaitu 400.000. 250.000. Dan juga beban listrik yaitu adalah 400.000. Nah, di sini kita total, kita tambah.
Kita totalkan, yaitu menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita pilih yang ini, lalu enter. Nah, untuk menentukan apakah ini itu laba atau rugi ataupun balance, kita bisa menggunakan rumus nested if, yaitu sama dengan if, lalu apabila pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka ia laba. Jika pendapatan itu kurang dari beban, maka dia rugi. Atau jika ini sama, maka balance. Tutup kurung 2 kali lalu ketik enter. Nah, kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah laba. Lalu untuk ini, untuk mengetahui labanya berapa, kita bisa kurangkan. Yaitu sama dengan pendapatan dikurangi beban. Jadinya labanya yang dimiliki yaitu 17.050.000. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Kita sudah mengetahui di laporan perubahan modal ini terdapat akun modal awal, laba, price, dan juga kenaikan modalnya. Modalnya yaitu kita masukkan nominalnya. Yang pertama yaitu modal awal. Kita lihat di neraca lajur. Modal awalnya yaitu 60 juta. Kita klik yang ini, lalu enter. Dan untuk laba kita taruh di sini, yaitu adalah laba kita peroleh dari sini, sama dengan klik yang laba yang baru saja kita hitung. Lalu kita enter. Dan price kita bisa melihat di neraca lajur, yaitu ada di sini. Kita klik lalu enter. Nah, ini laba dan price ini kita kurangi. Dan hasilnya yaitu sama dengan laba dikurangi price. Jadi kenaikan modalnya yaitu adalah 12.050.000. Dan untuk mengetahui modal akhirnya, kita bisa menjumlahkan modal awal dan juga hasil dari pengurangan laba dan rugi. Tambah yaitu. Enter, kita sama dengan modal awal ditambah kenaikan modal. Enter. Sehingga kita peroleh modal akhirnya yaitu 72.050.000. Selanjutnya yaitu kita akan beralih pada neraca. Di neraca ini saya sudah menyiapkan tabel, ada aktiva dan juga pasiva. Aktiva ini terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan juga penyusutan peralatan. Dan di pasiva ada utang usaha, utang listrik, utang bank, dan juga modal. Nah, kita masukkan nominalnya satu persatu, yaitu kas sama dengan kita ke neraca lajur, kita klik kas, lalu enter. Sama dengan ke neraca lajur, piutang usaha yaitu 12 juta, lalu perlengkapan sama yaitu 1.800.000, sewa dibayar di muka yaitu 2.750.000, peralatan 10 juta, dan AKM penyusutan peralatan adalah 1 juta. Namun di sini kita kasih tanda negatif dan klik yang 1 juta di neraca lajur. Nah, udah kita lalu kita total. Ini kita menggunakan sum. Sama di yang pasiva yaitu kita bisa masukkan satu persatu, di mana utang usaha yaitu sama dengan utang usaha kita cari yaitu di sini 7 juta. Kita enter. Lalu sama dengan neraca lajur utang bank. Kita enter. Oh ya, ini utang listrik ya. Sama dengan kita cari utang listrik. Ada di 400.000. Lalu utang bank di 7 juta. Kita enter. Lalu modal adalah sama dengan modalnya kita ambil dari yang kita hitung tadi, yaitu di modal akhir. Kita klik yang ini, lalu
kita total semuanya. Yaitu adalah menggunakan sum saja. Sum kita total. Nah, sudah. Jadi totalnya adalah 86.450. Dan balance ya, aktiva dan juga pasivanya. Itu tadi cara-cara membuat dan menerapkan rumus dalam laporan keuangan. Nah, cukup sekian dari tim kami, yaitu tim 4. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.